Halo guys, kembali lagi di channel ini, channel Q Film 454 yang bakalan nge-review film-film terbaik sebagai rekomendasi untuk kalian. Film yang bakalan kita review kali ini berjudul The Prosecutor. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan polisi yang bernama Fox Zihao yang diperankan oleh Donnie Yen. Setelah ia berhenti dari anggota kepolisian, ia pun memutuskan untuk menjadi seorang jaksa penuntut umum. Ia ditugaskan untuk menangani kasus seorang pemuda miskin yang dituduh terlibat dalam perdagangan kasus narkoba internasional. Namun Fox sempat menduga ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Hingga Fox pun mulai menyelidiki kasus ini dan mengungkap skandal korupsi yang melibatkan pengacara-pengacara terkenal dan jaringan kriminal yang sangat besar. Sebelum kita lanjut alur cerita kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya karena semua itu gratis. Film diawali dengan kita diperlihatkan aksi sekelompok anggota kepolisian yang sedang bertugas menangkap gembong narkoba di sebuah gedung kosong. Aksi penggerebekan tersebut dipimpin oleh seorang inspektur polisi yang bernama Fox Zihao. Namun setelah mereka berhasil menangkap para tersangka lalu disidang, ternyata hakim justru memutuskan untuk membebaskan tersangka. Hal itulah yang membuat Fox semakin kecewa dengan keputusan hakim. Lalu Fox Zihao pun akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi polisi dan memutuskan untuk menjadi seorang jaksa penuntut umum. Ia melakukan ini berniat agar keadilan bisa berada di pihak yang seharusnya. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Fox memahami dasar-dasar hukum perdata dan ia pun ditugaskan untuk pertama kalinya di Departemen Kehakiman Swasta. Di sini Fox ditugaskan untuk menangani sebuah kasus narkoba yang melibatkan seorang remaja yang bernama Makakit, lalu Fox pun langsung mempelajari kasus tersebut. Namun setelah Fox mempelajari kasus tersebut berulang kali, ia merasa ada sebuah kejanggalan di dalam kasus yang ia tangani saat ini. Dikarenakan Fox melihat saat di persidangan, tersangka yang bernama Makakit mengakui perbuatannya dengan sangat gamblang. Padahal menurut sudut pandang dan data yang tertulis, pemilik narkoba itu bukanlah Makakit, melainkan Chung Mangbin. Inilah yang membuat Fox Zihao semakin mencurigai adanya pihak ketiga di dalam kasus ini yang melibatkan orang dalam. Lalu scene pun berpindah di malam hari pada saat Fox menuju jalan pulang bersama temannya salah satu anggota kepolisian. Tanpa disengaja mereka bertemu dengan salah satu buronan yang memang sudah lama dicari-cari. Saat itu teman dari Fox langsung mengejar dan berusaha menangkap tersangka yang mencoba melarikan diri. Tanpa ia duga, justru ternyata sahabat dari Fox ini malah dikeroyok oleh anggota kelompok geng narkoba yang membuatnya kewalahan dan sempat terluka. Namun beruntung saja, Fox datang tepat pada waktunya lalu membantu sahabatnya dan mereka berdua pun akhirnya berhasil menangkap segerombolan pengedar narkoba di malam itu beserta barang buktinya. Di scene selanjutnya, setelah hakim memutuskan Makakit sebagai tersangka di dalam persidangan sewaktu itu, ternyata kakek dari Makakit yang bernama Tuan Ma tidak menerima putusan hakim.
Ia pun langsung menemui pengacara yang pernah menangani kasus tersebut yang bernama Li Zimen dan Tuan Au. Si kakek berniat akan mengajukan banding demi keringanan hukuman yang dijatuhkan kepada cucunya. Karena di sini, si kakek sangat tahu bahwa cucunya tidak bersalah sama sekali. Akan tetapi, pengacara yang awalnya membela Makakit justru berbalik arah. Mereka menolak untuk membantu Makakit saat mengajukan banding di persidangan nanti. Itulah yang membuat kakek Ma merasa kecewa dan frustasi. Namun setelah menjalani sidang banding, ini justru semakin parah. Karena hakim malah memutuskan hukuman kepada Makakit selama 28 tahun. Yang membuat Tuan Ma semakin terpuruk melihat cucunya yang akan dipenjara selama itu. Dan keadaan itu semakin membuat Fox Zihao kesal dengan keputusan hakim dan para pengacara termasuk Departemen Kehakiman tempat ia bekerja. Dikarenakan menurutnya, Departemen Kehakiman tersebut justru malah membela orang yang bersalah dan membebaskannya. Sedangkan Makakit yang tidak bersalah justru dihukum sangat berat. Hanya dikarenakan sebelumnya polisi berhasil menemukan barang bukti pengiriman paket narkoba yang diantar ke rumah Makakit. Bahkan Makakit pernah berkata dan bersaksi bahwa narkoba tersebut bukan miliknya, melainkan milik temannya yang bernama Chung Mangbin, yang memang sengaja meminjam alamat rumahnya sebagai tempat pengiriman paket tersebut dengan embel-embel akan diberikan uang yang sangat banyak sebagai penunjang kehidupannya. Ya OK， 如果4-3咧就會結果未咧？有。結果我慳嘅啱冇。早晨，張太，解或者去橋底打下小人，全部喺。 Keesokan harinya, setelah sidang dan kasus ditutup, seluruh Departemen Kehakiman hadir di dalam sebuah perayaan, yang dimana turut hadir sang direktur utama Departemen Kehakiman yang bernama Selina. Di sini, sang direktur dan hakim berkata kepada Fox Zihao, "Kau tidak perlu terlalu memikirkan kasus ini secara berlebihan, dikarenakan hakim sudah memutuskan hukuman untuk tersangka, dan sudah memutuskan untuk menutup kasus tersebut yang menimpa Makakit." Namun di saat itu juga setelah mendengar perkataan mereka, justru Fox semakin berpikir bahwa keadilan untuk Makakit harus ia tegakkan seorang diri. Dan ia pun mulai menemui kakek Ma untuk menawarkan diri sebagai pengacara Makakit agar Makakit bisa bebas dari tuntutan tersebut. Namun saat Fox menemui si kakek, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berusaha untuk menabrak si kakek hingga tewas. Tapi beruntung saja Fox datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan kakek Ma. Hingga pada akhirnya setelah kejadian itu, kakek Ma mulai mempercayai Fox dan mau mendengarkan apa yang dikatakan Fox Zihao. Demi bisa membebaskan Makakit, kakek Ma harus mengajukan kembali banding dan Fox pun berkata, "Aku akan membantu kakek Ma dalam mencari tersangka yang sebenarnya." Setelah bekerja keras mencari titik terang, pada akhirnya Fox mendapatkan info salah satu tersangka si pemilik restoran yang bernama Liu Sungkung. Menurut info yang beredar, Liu Sungkung adalah kakak dari Chung Mangbin, si pemilik narkoba yang sebenarnya. Dan ternyata Liu Sungkung terlibat dalam pengedaran narkoba internasional dengan beberapa tersangka yang lainnya, termasuk pengacara yang pernah menangani kasus Makakit yaitu Li Zimen dan juga Tuan Au. Demi mendapatkan bukti yang lebih lanjut, partner dari Fox yang bekerja di Departemen Kehakiman yang bernama Bauding, si pria gendut di awal film pun langsung masuk ke dalam nightclub yang menurut informasi di sana ternyata akan terjadi transaksi narkoba secara besar-besaran. Namun ternyata keberadaan Bauding di nightclub tersebut diketahui oleh Chung Mangbin yang mengakibatkan Bauding pun dipukuli saat itu juga. Dan beruntung Fox datang tepat pada waktunya. Demi menyelamatkan Bauding, Fox pun melakukan perlawanan dan berujung dengan perkelahian melawan para pengedar narkoba di nightclub tersebut.
真係食飯。嗰個劉少。個證就會睇下之後就考慮接唔接受。但如果你頭先所講嘅嘢有證據嘅，麻煩你。Keesokan paginya, saat Fogg mengajak kakek Mas sarapan pagi di sebuah restoran, insiden tak terduga terjadi, di mana saat Fogg pamit sebentar ke belakang restoran hanya untuk mencuci tangan, ketika ia kembali, kakek Mas sudah terluka parah dan akhirnya meninggal di tempat. Setelah mendengar kabar berita tentang kakek Ma yang meninggal, maka Kit yang saat itu di dalam penjara merasa terpukul dan sedih dikarenakan hanya sang kakek yang ia miliki sedari ia kecil. Melihat kenyataan yang Fox hadapi saat ini, niatnya semakin bulat untuk membantu memecahkan kasus Maka Kit dan membebaskannya. Fox pun pada akhirnya meminta bantuan kepada sahabatnya yang bekerja di anggota kepolisian untuk membantu mencari orang-orang yang pernah menjadi korban Liu Sung-kun, untuk bisa bersaksi di hadapan hakim dan mengungkap kebenaran yang ada, siapa tersangka di balik kasus yang selalu terulang dengan korban yang berbeda. Setelah sekian lama bekerja keras antara kepolisian dan Departemen Kehakiman, akhirnya Fox mendapatkan berita baik. Akan ada seorang wanita yang mau bersaksi dalam mengungkap kasus tersebut. Sementara di sini yang berbeda, para gerombolan bos mafia narkoba sedang berkumpul dengan pimpinannya yang bernama Sang, yang saat itu ia sedang berulang tahun. Di sini mereka juga mengundang Liu Sung-kun yang pernah ditangkap oleh anggota kepolisian. Tanpa diduga, mereka langsung menghabisi nyawa Liu Sung-kun saat itu juga demi mengamankan informasi tentang keberadaan mereka. Sementara itu, Fox mulai mengamankan Chung Meng-bin, si pemilik narkoba awal, yang dimana setelah kematian kakaknya, ia bersedia bersaksi dan membongkar fakta tentang kebenaran yang ada. Namun ternyata, proses yang dijalani Fox Zihao tersebut tidaklah berjalan mulus. Di perjalanan untuk menghadirkan saksi sebagai bukti, yang dimana ternyata informasi tersebut bocor ke telinga para bos mafia. Lalu mereka pun mengutus seluruh bodyguardnya untuk membunuh Fox dan juga Chung Meng-bin agar tidak bisa bersaksi di pengadilan. Setelah berjuang demi keadilan, pada akhirnya Fox pun berhasil sampai ke pengadilan dalam kondisi terluka dan babak belur. Ia pun membawa saksi berikut tersangka yang bernama Chung Meng-bin. Di sini barulah terungkap bahwa di dalam kasus tersebut ternyata terlibat juga pengacara Li Zimen dan juga Tuan Ao. Karena menurut kesaksian Chung Meng-bin, Tuan Ao dan Sanglah Gembong dari pemilik jaringan narkoba internasional sebagai tersangka utama dalam kasus pengiriman paket narkoba ke rumah Maka Kit. Sehingga Maka Kit dijadikan sebagai tersangka untuk mengamankan nama mereka. Sekian dulu alur cerita film kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya karena semua itu gratis.